yang didapat untuk diterapkan membangun budaya positif di kelas kita, ya. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan di dalam kelas kita mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara yang dirumuskan bersama dengan murid kalian yang ada di dua. Bapak hanya sebagai fasilitator, ya. Tujuannya yaitu mewujudkan merdeka belajar. Jadi kalian membuat kesepakatan, keyakinan atas inisiatif sendiri dan dilaksanakan oleh kamu. Ya, kalian yang membuat, kalian melaksanakannya. Ya. Dan kalian diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat kamu. Membuat keyakinan kelas juga kita bersama-sama, ya. Terus mewujudkan disiplin positif kepada kalian. Jadi kalian akan membuat peraturan, nanti peraturan tersebut akan membuat disiplin positif. Mewujudkan disiplin positif membentuk karakter kamu menjadi karakter yang baik, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Menumbuhkan rasa adanya semangat belajar. Nah, cukup dulu. Ayo silakan dulu. Berdua atau bertiga dengan kalian. Ini Pak, kalian berdua Pak ajak ngobrol di sini sengaja Pak tahu kalian itu senang bermain. Nah, di sini tidak akan mencari siapa yang salah ya. Khawatir Pak tidak mencari siapa yang salah. Tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini karena tidak ada orang yang tidak pernah bisa. Pasti semuanya.
lagi bermain bola. Apabila laki-laki itu senang bermain bola, main bola senang. Bapak tidak ingin kejadian ini. Bapak tidak ingin kejadian ini terulang lagi, ya. Karena siapa lagi sih yang akan menjaga kenyamanan kelas kita kalau bukan kita semua, ya. Kalau kalian melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, nanti kelas kitanya tidak nyaman, belajarnya tidak enak, ya. Lalu apakah kalian punya solusi agar masalah ini tidak terjadi lagi? Pertama, kami minta maaf. Lalu kedepannya kami tidak akan bermain bola di dalam kelas lagi dan tidak bermain bola selain pelajaran PJOK. Baik, Bapak apresiasi tanggung jawab kalian. Semoga kedepannya kelas kalian nyaman, kejadian ini tidak terulang lagi sehingga anak-anak semua di kelas kita belajar dengan baik, nyaman, dan pelajaran pun dapat ditangkap. Oke, sekarang silahkan kalian kembali beristirahat, beraktivitas lagi. Oke, silahkan. Terima kasih Pak, permisi. Ayo kawanku bersua, berbintang semua ke jurusan tujuan kita, Indonesia Jaya Bahagia. Kita Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Salam, masuk. Jangan duduk. Mame tahu kenapa Mame dipanggil kantor sama Bapak? Ini mungkin berkaitan dengan latihan pramuka, Pak. Betul ya. Hari Jumat kemarin Mame tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kenapa ya? Pak, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Carita. Pasti itu sangat menyenangkan ya. Mas siapa juga pasti sangat senang jika diajak piknik, apalagi pikniknya ke Carita. Namun, ini Mei, apakah yang Mei lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah? Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Setiap orang Mei pasti melakukan banyak kesalahan. Ya, termasuk Bapak juga sering melakukan kesalahan. Nah, di sekolah ini kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah? Kira-kira apa keyakinan yang belum Mei terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, itu Mei tahu. Nah, untuk memperbaiki perilaku Mei yang salah ini, kira-kira apa yang bisa Mei lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah Mei yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain nih? Saya meminta ekstra dulu baru ikut acara. Berarti sekarang Mei sudah paham bahwa kita harus tertib terhadap aturan sekolah ya. Ya, Pak. Insya Allah saya akan lebih berusaha tertib lagi. Oke, dan Bapak apresiasi tanggung jawab terhadap Mei mau melakukan perubahan. Oke ya, terima kasih ya. Semoga kedepannya Mei bisa aktif pramuka. Baik, Pak. Terima kasih. Permisi. Angkatan 9 yang saya hormati
Bapak Dede Nurmansyah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada kita sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali dalam paparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kita TGP Angkatan 9 yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan masih setia menjalankan segala tuntunan dan ajarannya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa jalan acara ini, pertama acara-acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pengantar kata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga uraian materi dari rekan kita CGP Angkatan 9, kemudian tanya jawab mengenai budaya positif, yang terakhir yaitu tutup dan doa. Untuk menyingkat waktu dan berjalannya acara ini, mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita buka saja acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak sekalian, acara yang kedua yaitu pengantar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru S22. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan yaitu menyebarkan pemahaman dan pergerakan pengalaman budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh CGP dari SD kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya udah dari kemarin-kemarin kegiatan ini diminta oleh teman kita yaitu Pak Sepa yang sekarang lagi proses kaitan dengan CGP-nya. Tetapi kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, ada AMPK dan sebagainya, sehingga acara ini tidak bisa dilaksanakan dari kemarin-kemarinnya, sehingga pada hari ini Pak Sepa meminta di hari Kamis seperti ini. Dan untuk ini saya meminta pada Bapak dan Ibu, karena hal ini juga bukan hanya menyangkut kepada Pak Sepa saja, ingin saya sampaikan ada beberapa hal kaitan dengan CGP ini penting bagi semuanya, bagi Bapak dan Ibu ya. Karena apa? Perlu disampaikan bahwa kaitan CGP ini, kalau menjadi CGP itu artinya anaknya yang paling anak yang paling anak emas bagi Kemendikbud. Jadi saja, terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan arahan sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai calon-calon guru penggerak yang terutama yang masih usianya memungkinkan. Untuk itu TGP Angkatan 9 ini merupakan motivasi bagi kita untuk bisa mengikuti CGP selanjutnya. Oleh karena itu, dari uraian nanti kita ambil hikmahnya untuk kita pelajari bersama. Siapa tahu ke depan kita menjadi calon-calon guru penggerak. Baik. Untuk yang ketiga yaitu uraian materi dari rekan kita CGP Angkatan 9, Bapak Dede Nurmansyah. Saya persilakan. C
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aceng sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Bulajawa, saya ucapkan terima kasih juga sudah memberikan dukungan yang penuh terhadap saya untuk melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini. Dan terima kasih hari ini sudah bela-belain menyempatkan hadir mendukung saya untuk melaksanakan kegiatan ini walau beliau dalam keadaan sedang tidak sehat atau dalam keadaan sakit. Yuk kita doakan bersama-sama kepala sekolah kita untuk segera diangkat penyakitnya dan kembali sehat. Selanjutnya di kesempatan hari ini saya akan mencoba di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya akan mengajari atau menggurui, tapi di sini kita akan sharing bersama. Sekaligus saya sebagai CGP dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai CGP dari rangkaian pendidikan program guru penggerak. Dalam hal ini saya akan melaksanakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai yang baik tentang keyakinan yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ini diyakini mampu mengkolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid. Ya, jika terlaksana dengan baik budaya positif ini akan yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila yang saya harapkan ini bisa disebarkan kepada anak-anak dan orang tua murid supaya tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Karena kita berbicara profil pelajar Pancasila tapi kita tidak pernah tahu apa saja itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah komponen konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini akan dibahas secara sepintas-sepintas saja. Nanti saya akan fokus pada posisi kontrol dan keyakinan kelas. Untuk yang lain akan dibahas sepintas-sepintas saja. Mungkin kalau ingin dibahas semuanya, ini tidak akan habis waktu 1 minggu atau 2 minggu ya. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ada yang sebagian sudah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Murid itu kita yang selama ini kita menganggap murid itu sama, padahal murid itu tidak sama ya. Kemampuan murid itu tidak sama. Jadi kita mulai sekarang jangan berpikiran, jangan menganggap bahwa murid itu mempunyai kemampuan yang sama. Jadi murid itu mempunyai karakter, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini berdasarkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi kita sebagai guru nanti mulai sekarang memandang bahwa murid itu berbeda-beda. Jadi ketika kita memberikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan soal latihan atau itu harus disesuaikan dengan tadi kesiapan belajar murid, profil murid dan minat murid juga. Ya, itu mulai mindset kita sekarang sudah mulai terbuka. Apalagi yang sudah kelas 1 dan kelas 4 yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Dan kelas 2 juga ya, kelas 5 ya.
kita selalu berpikir, mungkin yang saya juga sebelum mengetahui ini sudah sering melaksanakan atau melakukan perihal-perihal yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya menganggap saya bisa mengontrol murid, karena murid itu bisa kita atur. Itu adalah sesuatu yang tidak benar yang menurut teori kontrol. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu sebuah ilusi kita bahwa penguatan positif yang kita lakukan itu efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu membuat menguatkan karakter. Kita kadang sering menjatuhkan mental murid kita ketika melakukan kesalahan. Dengan tujuan kita dalam hati kita itu akan menguatkan karakter si murid. Padahal itu sesuatu yang tidak sesuai dengan teori kontrol. Jadi dengan membuat rasa bersalah pada murid setelah melakukan kesalahan itu kan ternyata akan membuat dampak yang negatif terhadap anak-anak didik kita. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak membaca, artinya berhak membaca karakter murid. Itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa guru bisa membaca atau mengatur karakter murid, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan teori kontrol. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, realitas atau kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Si A dan si B tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Si A mah dari latar belakangnya orang tuanya lengkap, si B mah misalkan dari yatim piatu, mungkin itu adalah kebutuhannya akan berbeda. Semua berikutnya menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Mulai dari model berpikir menang kalah. Nah, kalau teori kontrol itu berpikir menang-menang. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi murid bisa dikontrol oleh kita. Ayo anak-anak, begini. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bertentangan dengan teori kontrol. Itu yang betul itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi murid itu tidak bisa sepenuhnya kita kontrol. Walaupun misalkan kita bisa mengontrol secara kasat mata, ya itu sebenarnya hanya sepintas saja. Dasar-dasarnya itu tidak bisa kontrol. Dan langsung saja ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kebutuhan dasar. Apa itu saja kebutuhan dasar? Itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Para ono misalkan sehari-harinya membutuhkan sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita bekerja sebagai guru di sini itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita di keluarga, mulai dari perekonomian dan sebagainya. Itu adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, kita bisa saksikan ini. Nah, ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, ya. Mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan hidup itu survival. Maka kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Ini adalah kebutuhan yang dulu istilahnya kebutuhan primer, ya. Enggak, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus selanjutnya cinta dan kasih sayang. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Di masyarakat, siapa sih yang tidak ingin diterima atau dicintai oleh masyarakat sekitar kita? Walaupun di tetangga sebelah ada yang hewa, tentu kita akan merasa tidak suka, kan? Itu adalah bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Kita itu ingin dicintai, disukai oleh semua orang, pasti itu. Ya. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan dasar sebenarnya adalah penguasaan, itu
kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, dan meliputi self extend keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, di sini setiap manusia pasti ingin dihargai. Ketika dia berbicara di depan itu ingin dihargai. Atau kita ingin ketika di masyarakat pasti kebutuhan dasar penguasaan ini ingin dianggap gitu ya. Ini dianggap keberadaannya. Terutama kepada murid. Murid itu ketika melakukan hal-hal yang ya merasa ini menguasai, melakukan hal mungkin kasih nama biaya ya, si Bobby melakukan hal yang seperti itu, sebenarnya itu dia itu ingin memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya penguasaan, dia itu ingin merasa bahwa saya ini begini, ya itu sebenarnya itulah kebutuhan yang memang mungkin belum terpenuhi di dirinya ya. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kadang-kadang murid itu merasa tertekan di kelas. Mereka itu melakukan hal-hal yang memang mereka itu sedang butuh kebebasan. Ya, jadi kita harus melihat dari kacamata ini kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh si anak sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Selanjutnya kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan ini misalkan bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, ya. Nah, jadi anak mungkin ketika belajar dia apa yang kita lakukan di depan kelas mungkin dia merasa tidak senang, kurang senang, sehingga yang dia lakukan atau yang ditangkap materi pembelajaran itu tidak akan masuk. Jadi kita sebagai pendidik ke depan mungkin kita bisa bisa membaca keinginan murid, kebutuhan murid. Ketika mengajar mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu harus lebih menarik lagi sehingga menarik minat, membuat kesenangan, membuat siswa senang, dan sehingga materi pembelajaran yang kita sampaikan dapat diserap dan diterima oleh siswa. Itu motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Nah, ada motivasi ekstern, itu motivasi dari luar, dan motivasi intern, itu motivasi dari dalam. Jadi ketika kita atau murid melakukan kedisiplinan itu karena rasa takut, menghindari dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Ya, itu adalah motivasi ekstern dari luar. Jadi siswa hari Senin harus memakai dasi, harus seragamnya lengkap. Itu motivasi dalam diri dia. Itu sebenarnya itu sedang ingin menghindari hukuman, ingin kadang-kadang melakukan sesuatu, ingin mendapat penghargaan dari gurunya. Ya, itu motivasi. Terus ada motivasi intern. Nah, ini yang diinginkan oleh pakar pendidikan atau Kiajar Purwantara, itu murid melakukan kedisiplinan itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu menghargai kebajikan diri sendiri. Jadi dengan berpakaian lengkap itu dia itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin disanjung oleh guru, tapi karena memang ini adalah bentuk kebajikan diri saya sendiri untuk bentuk kedisiplinan. Nah, itu. Jadi ketika si murid dibuat sebuah aturan yang kita kontrol, aturannya yang kita buat bukan datang dari si murid, tapi itu timbulnya tadi untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat penghargaan. Nah, nanti yang akan dikembangkan nanti ke depan yang akan kita bahas itu akan adanya yang tadinya peraturan sekolah atau peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, sekarang menjadi keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas sebentar. Ini motivasi perilaku manusia tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaan murid itu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini sering terjadi ini. Anak-anak hari ini latihan pramuka. Anak-anak sering nanya, Pak, bagaimana kalau saya tidak pramuka? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering muncul di anak-anak. Pasti mereka itu, ya, motivasi itu sedang motivasi eksternal, itu mereka
hukuman apa yang akan saya terima kalau saya tidak pramuka? Maka ketika pramuka sebenarnya motivasinya itu menghindari hukuman atau denda. Selanjutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan ini? Itu juga hal yang sama. Ya, ketika memerintahkan sesuatu kepada murid akan bertanya seperti ini dalam dirinya. Nanti saya dapat apa nih kalau saya begini? Saya aktif pramuka, kalau saya jadi pemimpin upacara. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang timbul yang bukan dari internal. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang diharapkan menerap atau membudaya pada guru kita, itu murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan ini. Jika saya tidak melakukan ini, saya akan menjadi orang seperti apa? Dan itu adalah motivasi yang merupakan motivasi internal. Ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara yang menanamkan disiplin pada murid. Ini yang mungkin tahun kemarin Bu Yaya sudah melaksanakan ya, program simulasi program restitusi, dan mungkin kedepannya kita semua bisa melaksanakan ketika ada murid yang bermasalah, tidak melanggar keyakinan kelas yang kita buat, kita bisa selesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Ya, apa saja itu nanti langkah-langkahnya: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Saya juga sudah kemarin membuat video tentang langkah-langkah restitusi bersama 2 murid dengan masalah yang dibuat. Pertama yang kemarin itu murid memecahkan kaca jendela kelas karena main bola di kelas. Yang kedua, salah seorang murid tidak mengikuti latihan pramuka. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dengan langkah-langkah restitusi itu bukan menyalahkan si anak, bukan menyudutkan si anak, tapi dengan restitusi itu murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat. Setelah direstitusi oleh kita, mereka menyadari kesalahan yang mereka buat, mereka membuat perbaikan itu bukan dari kita datang, tapi dari mereka. Ya, dari diri mereka ingin seperti apa, kita kuatkan. Itu adalah restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Pertama, kita menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada penyelesaian, bukan pada kesalahannya. Ya, fokusnya pada solusinya. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi tindakan yang dia lakukan, kesalahan yang dilakukan itu kita abaikan, tapi fokus pada karakternya, karakter yang dilakukannya sehingga untuk kita perbaiki dan kita arahkan. Yang kedua, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika si anak bersalah, memecahkan kaca jendela atau misalkan memecahkan pot, memecahkan itu, nah itu kita kita perbaiki bukan untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan agar kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, yang dia lakukan ya. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mana yang mendasari tindakan itu. Jadi kebutuhan dasar itu sebenarnya tidak terpenuhi oleh beliau, sehingga si anak melakukan kesalahan tersebut. Misalkan bermain bola di kelas, sebenarnya dia itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasarnya misalkan kesenangan. Dia itu senang bermain bola, sehingga dilakukan di dalam kelas ya. Itu ya yang dilakukan di dalam kelas itu yang kita pertanyakan dan perbaiki apakah sesuai belum dengan keyakinan kelas. Ya, nah itu
Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan ya keyakinan kelas yang sudah kita validasi tindakan yang salahnya, kita tawarkan mau seperti apa ke depannya, mau jadi seperti apa dirimu, ya bagaimana cara kamu untuk merubah ke arah yang lebih baik. Tawarkan kepada beliau, si anak. Saya akan nanti si anak akan menjawab, pasti jawabannya itu jawaban yang baik. Tidak mungkin si anak akan menjawab ke arah jawaban yang salah. Saya akan menjadi orang yang misalnya jadi apa yang buruk-buruk, tidak mungkin. Pasti jawabannya mereka itu pada dasarnya ingin menjadi orang yang baik, cuman belum terpenuhi kebutuhannya dan belum terarah. Ya, berikutnya memperbaiki hubungan si guru dengan murid. Itu adalah resolusinya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mempertanyakan dalam dirinya. Dirinya itu ingin menjadi seperti yang tadi. Pasti si anak itu ingin menjadi orang yang baik. Ini dari segi itu adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh guru yang agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya tadi murid itu bukan kita yang nih kalau kamu salah kamu harus begini, bukan. Tapi si murid sendiri, si anak sendiri yang akan memunculkan ya dengan mandiri memunculkan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga dia bertanggung jawab atas kesalahan ini yang ditentukan. Jadi mandiri dan bertanggung jawab yang merupakan ini adalah bagian dari elemen profil pelajar Pancasila. Ya, mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah restitusi yang pertama yang kita lakukan itu menstabilkan identitasnya. Pasti ketika si anak dipanggil oleh guru, misalkan A atau Andi, Pak, maaf ya Pak Andi, kamu dipanggil ke kantor oleh Pak Yaser. Nah, si anak pasti merasa ketakutan karena dia merasa sudah memecahkan kaca jendela. Nah, itu kita stabilkan mentalnya. Stabilkan itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini kita berkata bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kata-kata yang untuk menstabilkan si mental si anak. Karena si anak pasti kalau dipanggil guru merasa ketakutan, mentalnya akan jantung. Nah, terus ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Pasti kita berikan motivasi sampai mentalnya. Bapak juga sering pernah melakukan hal yang seperti waktu bapak kecil. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan mental. Terus tidak mau mencari siapa yang salah. Kata-kata ini supaya dia merasa saya salah, tapi bapak ini tidak akan menyalahkan saya. Jadi dalam dirinya itu sudah mulai stabil. Jadi bapak atau ibu tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi. Nah, kalimat-kalimat ini, pertanyaan-pertanyaan ini diutarakan ke si anak yang membuat kesalahan itu. Pasti dengan kalimat ini si anak akan merasa lebih tenang lah, tidak tegang. Terus kamu berhak merasa begitu. Bukan berarti berhak untuk memecahkan kaca, tapi ya itu tadi sesuatu yang kita kuatkan untuk menguatkan mental dia. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah dikuatkan, distabilkan mentalnya, kita validasi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu, tapi dengan cara-cara yang bisa diterima. Yaitu ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini atau melakukan hal itu. Nah, ketika si A memecahkan kaca jendela, kita bertanya seperti itu. Nah, si anak pasti akan terbuka untuk menjawab pertanyaan. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Nah, jadi si guru istilahnya untuk memvalidasi terus, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu ini. Ketika pertanyaan ini, ketika si anak bertengkar biasanya. Bertengkar dengan si A. Mungkin kita sering melihat si A dan si B bertengkar. Nah, ini kalimat pertanyaan ini coba tanyakan kepada si anak. Mungkin si anak bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan itu ya. Terus kamu bangga kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin misalkan bajunya mau dirobek atau bukunya mau diambil, itu adalah sesuatu mungkin si anak membela diri atau lain sebagainya, sehingga timbullah bahaya. Kamu gawat karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada si anak untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Selanjutnya kita kaitkan dengan keyakinan kelas.
apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Nanti kalau ada di kelas keyakinan kelas, nanti dia akan dengan menyadarinya sendiri bahwa apa yang beliau lakukan atau dia lakukan belum sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas ini tadi ya, apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Keyakinan kelas yang mana tadi yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Nanti itu muncul ya, nanti dari si anak. Selanjutnya kita ke apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, diselesaikan dengan restitusi. Kita sering menyamakan hukuman dengan konsekuensi, padahal itu berbeda. Hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu terencana. Ya, jadi ketika si anak diberikan hukuman itu kita biasanya tidak terencana. Misalkan si anak bercanda di kelas, tiba-tiba kamu itu tidak ada dalam kesepakatan kita di kelas. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati, apabila misal anak-anak bercanda ketika belajar harus apa, itu adalah konsekuensi ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika atau tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya bersifat satu arah, sikap guru selalu monitor murid dalam konsekuensi. Berupa hukuman fisik atau psikis. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita nanti akan menonton video, nanti kita tonton ini juga ya. Nah, kita saksikan dulu video berikut selama beberapa menit. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Berapa kali beradaptasi kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Membuat bersalah, perilaku yang sama tapi Naren! Ada Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat di kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. itu
mana ini lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, lagi posisi teman ini terkesan baik ya. Kita kadang-kadang sering melakukan hal-hal yang memang ingin dicintai atau ingin dekat dengan murid. Tapi ternyata posisi teman ini akan berdampak yang negatif. Ya, ketergantungan pada satu orang guru. Nanti misalkan Pak Aceh baik terhadap si murid. Nah, si murid itu akan merasa bergantung pada Pak Aceh. Nah, ketika Pak Aceh melakukan hal-hal yang di luar keinginannya, oh Pak Aceh dia amat tuh, nanti dekat orang tua juga bisa ada. Nah, itu akan merasa kecewa sekali, ya. Nah, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Kita lihat videonya. Sebagai pemantau. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, aku harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan ya. Baik Bu. Nah, tadi posisi sebagai pemantau atau monitor. Ya, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Dia berperilaku idealis, ya, idealis berdasarkan aturan yang ada, ya, mencari kesalahan-kesalahan si murid. Nah, ini adalah yang terakhir, ini perilaku yang memang harus kita miliki sebagai posisi manajer. Ini yang Jadi Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarmnya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. itu posisi manajer itu yang memang diharapkan ya menerap atau kita guru diharapkan menjadi posisi kontrol manajer dengan manajer bersuara netral, tidak emosional,
tidak terlalu lama juga seperti temannya, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif yang berhasil, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Nah, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Ini sudah, jadi seorang posisi control manager itu untuk menyelesaikan permasalahan si anak atau murid itu dengan langkah-langkah restitusi tadi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Coba dari pemahaman yang tadi yang sudah kita baca di video, kira-kira dari kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang ini posisi kontrolnya apa? Yang pertama, ayo dong ikuti aturan, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kira-kira apa? Yang pertama ini adalah teman. Yang ini sebagai teman, kata-kata yang diberikan si guru sebagai teman. Di kesalahan yang sama, kalau mengulangi kata-kata seperti ini sebagai apa? Kalau ada bicara konsekuensi biasanya ya mantau, ya itu kata kuncinya ya. Selanjutnya, nah ini hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, penghukum. Kalau yang ini, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu? Bukan, membuat rasa bersalah ya, mengecewakan. Dan tadi teman-teman yang di awal, ini gimana? Tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat salah dari yang tidak apa-apa ini. Kalau yang ini adalah membuat rasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Dari kata selalu saja itu sudah membuat jatuhkan mental si anak. Selanjutnya, nah ini apa? Kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer. Terakhir ini keyakinan kelas. Saya tadi kelewat bertanya bahwa posisi kontrol itu ada 5. Pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling diharapkan itu sebagai posisi manajer. Kita selama ini termasuk saya pasti sering melaksanakan dari keempat posisi kontrol tersebut. Yang posisi manajer yang belum pernah saya laksanakan, baru praktek kemarin saya mencoba melaksanakan. Itu pun masih berdasarkan teori saja karena tugas. Pelaksanaan di lapangannya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Ya, semoga kita ke depan mampu melaksanakan ini sehingga timbul budaya positif sekolah kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini selama menjadi guru sudah sering membuat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu dulu sebelum ada kurikulum merdeka, kurikulum 12 kelas. Nah, ada berikutnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu masih harus di. Nah itu, contohnya tuh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Yaya di kelas 6. Nah, ada beberapa jenisnya, aturannya yang berupa kalimat-kalimat positif. Nah itu kita caranya itu hampir sama yang kita lakukan di beberapa minggu yang lalu dengan misalkan kita memberikan kertas apa nih? Plano ya ke anak-anak yang kecil ini yang positif. Anak-anak menuliskan kesepakatan yang ingin dia sepakatkan. Kita di awalnya memberikan pengarahan dulu bahwa apa itu keyakinan kelas, ya. Nanti si anak menuliskan aturan kelas, nanti semuanya tempel. Nanti kita pilah-pilah mana sepakat bersama anak-anak semuanya, mana yang sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau boleh hanya ada berapa tuh boleh ya? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 keyakinan kelas, tapi sudah mencakup keseluruhan nilai-nilai kebajikan, sehingga membuat kelas ini misalkan kondusif,
Tujuan itu membuat, misalkan pertama, kalimatnya misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Kita buat ke kalimat positifnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu anak-anak yang membuat aturan itu adalah namanya keyakinan kelas. Ya, misalkan tidak datang terlambat ke kelas. Nanti dibuat kalimat positifnya, datang tepat pada waktunya jam masuk sekolah. Seperti apa? Anak-anak yang buat kalimatnya kita mengarahkan, mereview dan nanti memberikan umpan balik atau yang sebagainya kasih. Diketahui? Ada 3 slide lagi. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, mensosialisasikan kepada murid dan pemimpin murid untuk membuat keyakinan kelas, merumuskan kesepakatan kelas, mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Tadi di kelas-kelas ada kesepakatan kelas, itu mungkin belum ke arah keyakinan kelas. Mendesain dan mencetak keyakinan kelas, terus kita pasang keyakinan kelas berupa poster, mau seperti itu kecil, mau yang gede, mau yang seperti apa ya. Itu juga sebenarnya tuh stop doing. Itu juga sebenarnya bagian dari keyakinan kelas. Itu kan jadi bertujuan ke arah yang baik. Ya, terus menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam ini ya. Dosa. Jadi pada dasarnya anak-anak diajak oleh kita, aturan itu bukan datang dari kita. Selain kita hanya memfasilitasi si anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya lebih abstrak dari batas. Memilih sedikit saja agar mudah diingat. Seperti budaya hanya 5, ya, sedikit saja supaya anak mudah mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak dalam kalimat negatif. Jadi tidak datang terlambat, harus datang tepat waktu. Tidak membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah kalimat-kalimat positif. Semua warga kelas itu tetap terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Pemaparan tentang pengalaman penerapan budaya positif dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga kita nanti sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Ya, sesuai saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kita yang sudah menguraikan materi tentang budaya positif, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih baik, untuk lebih mengarah kepada tujuan pendidikan yang kita harapkan. Yang sementara ini termasuk saya yakin benar bahwa kita itu atau bahwa saya itu sudah benar mengajar, tetapi kalau kita lihat dari pemaparan materi yang sudah sampaikan tadi, terutama merujuk kepada mindset baru yang paradigma baru yang sekarang lagi diprogramkan, itu ternyata jauh sekali ya. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar jauh sekali dengan nilai yang diharapkan. Seperti dalam penghukuman kesalahan anak juga tadi sudah diputarkan beberapa contoh di video. Ternyata itulah ya apa yang harus kita lakukan terakhirnya, itu bagaimana kita memanajerial atau sebagai fasilitator yang harus memperhatikan dari kebutuhan siswanya. Jadi kita merasa sebagai seorang pendidik merasa benar apa yang kita lakukan, ternyata salah. Baik ibu bapak sekalian, untuk selanjutnya dalam pemaparan tadi barangkali ada hal yang perlu ditanyakan yang
belum bisa kita temui di dalam praktek mengajar kita kesehariannya. Di sini juga sudah hadir, terima kasih dari Bu Yayah ya, yang sudah alhamdulillah rekan kita ini sudah bukan CGP lagi, jadi beliau sudah bisa dikatakan sebagai guru praktik ya, praktik mengajar. Jadi ini sudah ilmunya sudah harus kita miliki ya, karena beliau sementara ini masih bersyukur masih berada di sekolah kita, entah lusa atau besok barangkali sudah tidak bersama kita lagi. Oleh karena itu mumpung beliau masih ada di sini, apa saja yang perlu kita tanyakan, hal-hal dalam bentuk keseharian kita sebagai pendidik yang belum ada di diri kita, silahkan bisa kita tanyakan pada kesempatan ini mumpung beliau masih ada. Barangkali dari rekan guru, ibu bapak guru, silakan kalau ada pertanyaan. Iya ya, yang sudah memberikan motivasi dan tambahan informasi materi yang didapat makin melengkapi kita, pengetahuan kita, hasanah kita tentang budaya positif. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang bertanya lagi Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan materi budaya positif yang kata budaya ini perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang menurut pemaparan Bapak. Nah, untuk kegiatan di sekolah, seperti apa saja contoh kegiatan-kegiatan yang merupakan jenis kegiatan budaya positif sehingga mampu membentuk karakter siswa, itu yang bisa saya sampaikan, pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menambahkan sedikit, sebelumnya saya apresiasi ya progres Pak Dede luar biasa dan keterlibatan Ibu Bapak juga luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, saya berada di titik ini juga atas dukungan dan motivasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk budaya positif sebetulnya ini bukan ilmu. Jadi saya dan CGP itu bukan ilmu yang memberikan ilmu, tetapi ilmu itu ada pada Bapak dan Ibu semuanya. Sudah ada, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya kami ini tidak memberikan ilmu, tetapi kami yang lebih dulu memperdalam apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu tumbuh pada kita semuanya, sudah ada. Kita mengajarkan mengucapkan salam, itu juga budaya positif. Karena ini dilakukan terus berulang-ulang, itu budaya positif. Tetapi sekarang permasalahannya ada pada kita. Bagaimana sikap kita, cueknya kita, seberapa pedulinya kita terhadap anak. Kenapa? Karena pembelajaran yang saya terima di guru penggerak itu adalah semua program-program yang berdampak kepada murid. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi berdampak kepada murid, bukan berdampak kepada guru. Gitu. Semua kegiatan apapun itu harus berdampak kepada murid. Contoh, di kelas ini banyak perubahan. Kenapa saya melakukan perubahan? Karena segala sesuatunya berdampak kepada murid. Semua yang ditempel-tempel ini adalah pekerjaan murid, bukan pekerjaan saya. Bagaimana saya memanage kelas agar anak itu bekerja aktif semua, berkolaborasi. Nah, ini adalah budaya positif. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menghias kelas, jangan kita yang menghias, tetapi libatkan anak. Bisa apa nempel? Biarin mau miring-miring kayak tempel love itu gambarnya miring-miring, tidak apa-apa. Jadi itu adalah membiasakan berkolaborasi. Dan mohon maaf mungkin ini tidak bisa berlaku untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 kelas 2. Jadi karena memang sulit disesuaikan dengan karakteristik juga. Jadi budaya positif itu, jadi Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tadi nggak usah bingung. Ayo bulan amat Ibu penggerak loh aturan. Ya. Sama halnya seperti Pak Dede ketika sebelum jadi CGP. Nanti juga Pak Andi. Emang kudu gitu? Emang harus begitu jadi guru penggerak? Ya nggak mesti begitu. Tetapi ilmu yang diterima oleh kami mengharuskan menyadarkan kami dan membangkitkan diri kami sendiri. Oh, ya Allah, ternyata jadi guru penggerak seperti itu.
Contoh saya adalah guru killer, guru yang paling galak mungkin di sini. Saya paling tidak betah melihat anak lagi upacara goyang-goyang, kotek-kotek. Saya paling geram. Tetapi mungkin Bapak Ibu bisa melihat progres saya ketika saya menghukum anak, karena memang hukuman ini tidak boleh. Berikan hukuman yang relevan dengan kesalahannya. Jadi misalnya jika anak itu tidak serius dalam upacara, jangan disuruh lari keliling lapangan. Relevan tidak dengan kesalahan yang dilakukan. Gitu. Kecuali guru olahraga, anak itu sedang olahraga, misalnya boleh ditambah larinya, itu relevan karena sedang olahraga. Tetapi kalau ketika di kelas ini mereka ngobrol, saya keluarkan, saya suruh sholat yang benar, tidak relevan. Hukuman tidak relevan dan memang jauhkan dari hukuman, tidak boleh menghukum. Seperti kemarin sudah saya lakukan, terus kumaha aja lawan dari hukum, budak sadar-sadar seperti itu ya. Kita ada pada posisi mana nih, kontrol mana? Semuanya kita ada. Di saat permasalahannya seperti ini, kita harus ada di posisi kontrol itu. Di saat permasalahannya seperti ini, kita harus ada di posisi ini. Jadi tidak mesti semuanya harus ada di posisi kontrol manager, nggak bisa. Gitu. Kalau anak itu butuh teman, kita harus posisi kita sebagai teman. Tetapi sebisa mungkin kita upayakan karena solusi itu ada pada anak, maka harus posisi kontrol manager. Gitu. Jadi ulah liur cuma kali nanti bisa jadi manajer ya, melihat contoh tadi tidak masalah. Lihat permasalahannya yang ada. Gitu. Kalau misalnya kelakuan anak itu sudah perdata, masa kita mau jadi manajer? Nggak bisa juga. Pasti ada tindakan awal harus posisi sebagai apa. Gitu. Jadi kalau menurut saya posisi apapun itu tidak masalah, yang penting kita bisa mengatasi dan menggiring kepada anak untuk menyadari sendiri seperti itu. Jadi untuk budaya positif ya Pak Dede memang berawal dari kita dulu. Jadi saya juga kadang malu kalau ngomong seperti ini nih, malu. Kenapa malu? Karena diri saya sendiri juga belum benar. Gitu. Saya banyak meninggalkan kelas dengan alasan organisasi, dengan alasan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu kumaha eta cenah dosa. Bagaimana itu ya bagaimana secara tidak langsung memang kita harus menyadari itu. Gitu. Saya juga lihat di sekolah ini aturan atau keyakinan kelas jam 7.15. Tetapi jam 7:30 anak-anak masih berada di luar. Nah, dari mana kita munculnya? Kita menuntut kepada anak untuk masuk jam 7.15, tetapi kita sendiri masih di rumah. Gitu kan? Jadi intinya budaya positif ini akan terbangun ketika guru itu bisa memfasilitasi diri. Jadi saya juga malu sebetulnya bicara seperti ini karena saya jauh dari sempurna, masih jauh sekali. Karena 2 minggu ini saya pagi-pagi jam 7 itu sudah harus di depan laptop, jam 7 kurang 15 harus udah Zoom. Mungkin begitu menggiringnya pemerintah. Hingga ya jam 7 kurang kesininya karena memang kita sekolah itu jam 7. Jadi guru harus datang lebih awal daripada murid. Nah, setidaknya dia hari mah diingetan gitu. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Kita bukan orang yang paling benar, tetapi jika kita ingat, kita mengingatkan satu sama yang lain, insya Allah. Begitu ya Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas motivasi dan dukungan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semua, baik itu moral, spiritual dan doa yang luar biasa ya. Selalu mendoakan pada saya sehingga berada di titik ini, dan Pak Sepa juga sebentar lagi nanti akan tidak terasa, dan mudah-mudahan Pak Andi juga nanti akan maju. Yang lain disilakan ditunggu di angkatan 10 di angkatan 11. Berarti Pak Gasep memperhatikan dengan seksama materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Budaya positif sekolah itu berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Karena budaya itu sekali lagi betul perilaku yang berulang-ulang. Ya, jadi jika kebiasaan positif ini sudah membudaya di sekolah kita, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan membentuk atau terbentuk dalam diri siswa kita. Ya, nah pertanyaan Pak Yasa tadi, jenis kegiatan budaya positif yang perlu dikembangkan atau dibudayakan di sekolah kita apa saja? Sebenarnya begini, ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan di sekolah kita. Mulai dari kebiasaan membaca juz amma, kebiasaan
bersalaman ya, kebiasaan bersalaman dengan si guru dengan murid atau guru dengan guru. Setiap bertemu dengan sama muslim kita ini sudah budaya Islam. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positif. Nah, apa saja sih yang pertama di sini yang saya ketahui? Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Ini yang coba kita kembangkan lagi, walaupun ini sebenarnya sudah ada dari kurikulum K13 juga, sudah sering digaungkan oleh para imam kita, bahwa gerakan literasi sekolah ini bisa dilaksanakan misalkan dengan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. 15 membaca buku non pelajaran, buku pelajaran, buku non pelajaran. Ini untuk membiasakan murid kita berbudaya literasi. Yang berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di kita ada ekstrakurikuler wajib pramuka. Mohon nanti kepada wali kelasnya untuk mengarahkan, membimbing khususnya untuk mengikuti kegiatan latihan ekstrakurikuler, sehingga di sana di kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu mereka dilatih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga yaitu tadi pelaksanaan kebiasaan awal dan akhir pelajaran. Memang ini sudah terbiasa oleh kita laksanakan, mulai dari berdoa, membaca surat pendek dari itu ya 30 dan sebagainya, terus menyanyikan lagu wajib atau membaca sholawat. Nah di akhir pelajaran juga sudah sering ditutup dengan doa dan menyanyi misalnya. Itu adalah kebiasaan yang positif. Yang berikutnya, membiasakan perilaku baik berupa spontan. Jadi ketika anak yang jatuh minta ditolong, dibantu. Ketika anak membutuhkan sesuatu, itu adalah budaya-budaya positif yang perbuatan-perbuatan baik yang jadi secara spontan. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas nanti saya harapkan sekolah kita setiap kelas ada keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas, sehingga nanti ke depan sekolah kita sudah menjadi sekolah yang berbudaya positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang saya kembali ke moderator atau ada hal dari Bu Yaya mau menambahkan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Kebetulan saya mengampu di kelas 1. Mungkin di kelas 1 siswa masih belum bisa membaca dan menulis. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rizda, guru kelas 1 yang sudah lagi memperhatikan materi yang saya sampaikan di budaya positif ini. Mohon maaf ya, tadi saya tidak menjelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas rendah. Ya, saya menjelaskan seolah-olah tadi murid-murid itu sudah bisa menulis dan membaca. Sekali lagi di sini ada sebagian anak-anak yang belum bisa baca ya di kelas 1. Mungkin ada yang sudah bisa baca, ada yang belum ya, karena mungkin masih kelas 1. Nah, di sini baik akan saya coba menjawab bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 6 atau di kelas 1 yang belum bisa membaca, mungkin dengan metode gambar. Dengan metode gambar, kita membuat terlebih dahulu beberapa gambar yang positif dengan beberapa gambar yang negatif. Kita persilahkan kepada anak untuk memilih gambar. Misalkan di sini kita menggambar orang yang membuang sampah ke tempatnya dengan orang yang membuang sampah sembarangan. Nanti si anak akan memilih gambar mana yang akan dipilih dan lalu ditempelkan di papan tulis atau di depan. Nah, seluruh anak kita persilakan dulu untuk memilih gambarnya, menempelkan. Nanti kita bersama-sama dengan anak untuk memilah dan memilih mana yang positif. Jadi anak-anak itu biarkan saja, walaupun anak-anak memilih gambar yang tidak baik, misalkan memilih gambar orang yang berkelahi, orang yang membuang sampah sembarangan, itu dibiarkan saja. Nanti kita secara bersama-sama untuk meluruskan atau mengarahkan mana hal yang positif. Nanti setelah terkumpul, disepakati beberapa kesepakatan,
itulah nanti akan menjadi keyakinan kelas. Mungkin dengan metode gambar ya Bu Rizda, semoga bisa jawaban itu bisa dipahami atau mungkin nanti akan ke depan dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja Pak. Tentang pemaparan materi budaya positif sudah cukup ya. Kita baiklah Ibu Bapak sekalian, kita menginjak kepada acara terakhir yaitu penutup dan doa dari rangkaian acara yang sudah kita lewati. Tadi berakhirlah sudah acara tentang pemaparan budaya positif ini. Baiklah, kita akhiri acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya atas nama pembawa acara pada kesempatan ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.